Baik, kita mulai soal yang nomor 1. Bentuk sederhana dari bentuk pangkat berikut ini. Nah, sebelum kita jawab soal-soal tentang bentuk pangkat, nah di sini kita akan mereview kembali rumus-rumus yang akan kita gunakan untuk menyederhanakan bentuk pangkat berikut. Nah, rumus dasar ya. Yang pertama, jika kita temukan dalam bentuk berpangkat A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka nanti ini langsung saja pangkatnya jadi kita tambahkan. Nah, kemudian yang kedua, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Nah, berarti pangkatnya menjadi kurang A pangkat M dikurang N. Nah, kemudian yang ketiga, dalam bentuk berpangkat A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya langsung kita kalikan M kali N. Nah, kemudian yang berikut, apabila dalam bentuk perkalian bilangan A pangkat A kali B baru berpangkat dengan N, maka ini nanti A pangkat N kita kalikan dengan A pangkat B pangkat N ya, kali B pangkat N. Nah, demikian juga kalau dalam bentuk pembagian A per B, kita misalkan seperti ini, pangkatnya N, maka nanti ini sama aja dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, kalau dia pangkatnya kita misalkan negatif, nah di sini pangkatnya ternyata negatif, maka ini boleh kita urai menjadi B per A, pangkatnya menjadi positif N ya. Nah, jadi yang di dalam kurung ini kita balik jadi B per A. Nah, sekarang soal yang nomor 1 di atas kita kerjakan caranya dengan menggunakan sifat-sifat ini. Nah, sebelumnya pangkat negatif kita ubah menjadi pangkat positif, yaitu penyebut naikkan ke atas, pembilang jadi turunkan ke bawah. Nah, kemudian angka 6 sebelumnya ini kita ubah menjadi 2 kali 3. 6 pangkat 2 berarti 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita tulis 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, kemudian ada X pangkat 4 dikali Y pangkat negatif 2. Nah, yang di penyebut tadi naik ke atas. Nah, kemudian yang di pembilang ini kita turunkan ke bawah. Nah, 3 pangkat 2, kemudian X pangkat 2, kemudian Y pangkat negatif 3. Nah, kemudian ini tentunya pangkatnya menjadi positif 2. Nah, pada bentuk pecahan, nilai di pembilang dan di penyebut sama, ini bisa kita coret ya, kita hilangkan saja langsung. Atau kalau dibagi tadi pangkatnya menjadi kurang 3 pangkat 0, yaitu 3 pangkat 2 dikurang 2, 3 pangkat 0 adalah 1 ya. Nah, kemudian hasilnya sama dengan 2 pangkat 2, 4. Kemudian X-nya pangkat X pangkat 4 dikurang 2 karena bagi, jadi X pangkat 2. Kemudian dikali Y pangkat negatif 2 ditambah negatif 3 ya kan, ditambah 3 ya, sorry, Y pangkat negatif 2 dikurang negatif 3, jadi tambah 3, berarti Y pangkat 1, nggak usah kita tulis. Kemudian ini semuanya pangkat lagi dengan 2. Nah, pada pilihan ini sudah ada, jawabannya adalah yang B ya, jawabannya yang B. Nah, itu soal yang nomor 1. Nah, kemudian yang nomor 2. Nah, kalau kita lihat yang nomor 2 bentuknya masih hampir sama dengan yang nomor 1, B pangkat setengah dibagi dengan A pangkat sepertiga. Ini seluruhnya pangkat lagi dengan negatif 1. Nah, kemudian ada A pangkat 2 per 3 kali B pangkat setengah, kemudian ini semuanya pangkat 2 lagi. Kemudian dibagi dengan A pangkat 2 per 3 dibagi A pangkat setengah, A pangkat setengah ya. Nah, sekarang ini kita kerjakan sama seperti yang nomor 1 tadi ya. Nah, ini coba kita batasin dulu. Nah, berarti nomor 2, pangkat negatif ini tadi kita ubah menjadi pangkat positif ya, tentunya penyebut naikkan ke atas, A pangkat sepertiga dibagi dengan B pangkat setengah ya. Kemudian dikali dengan ini pangkatnya langsung saja kita kalikan, A pangkat 2 per 3 kali 2 berarti A pangkat 2 kali 2 per 3, 4 per 3. Kemudian kali B dengan B pangkat setengah dikali dengan 2, pangkatnya dikali 2
berarti B pangkat 1. Ya. Nah, kemudian ini dalam bentuk pembagian. Bisa kita ubah menjadi kali, yaitu dengan cara naikkan yang di bawah ke atas, ya. Yaitu ini tadi B pangkat setengah, ya. Naik ke atas berarti B pangkat setengah dibagi A pangkat 2/3, ya. Nah, sekarang ini tentunya langsung A pangkat seluruhnya pangkatnya kita operasikan. Kalau dia perkalian menjadi jumlah 1/3, kemudian tambah 4/3, kemudian dikurang 2/3, kemudian dikali dengan B pangkatnya di atas 1 tambah setengah, kemudian dikurang pangkat B setengah lagi. Nah, berarti ini A nya pangkat 1 ditambah 4, 5 dikurang 2, berarti 3/3, kemudian dikali dengan B pangkat setengah dengan setengah habis, berarti tinggal 1. Nah, 3/3 adalah 1, berarti hasil akhirnya adalah A dikali B. Pilihannya yang E, ya, pilihannya adalah yang E. Nah, yang berikut soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3, bentuk sederhana dari 9 dikali dengan akar 3 pangkat X ditambah 3 dikali dengan akar dari 3 pangkat, ini 3 pangkat X dikurang 5. Nah, ini akan kita sederhanakan. Nah, caranya ini semua bilangannya kita ubah ke dalam bentuk berpangkat, ya. 9 adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat X ditambah 3 akar itu adalah pangkat setengah, ya. Nah, 3 pangkat X dikurang 5 pangkat lagi dengan setengah. Nah, berarti hasilnya ini menjadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat X tambah 3 bagi 2 dikali lagi dengan 3 pangkat X kurang 5 bagi 2, atau ini sama dengan 3 pangkat 2 kemudian ditambah. Nah, di sini pangkatnya kita tambahkan, kebetulan yang kita tambahkan adalah pecahan, penyebutnya pun udah sama, berarti X ditambah X, ini adalah 2X, 3 dikurang 5 minus 2/2, atau ini sama dengan 3 pangkat 2 ditambah, ini kalau kita bagi 2, ya, semua pembilang dibagi 2, berarti ini tinggal X kemudian kurang 1. Nah, berarti tambah X dikurang 1, atau hasil akhirnya adalah 3 pangkat X ditambah 1, ya. Nah, di soal ini pilihannya adalah yang E. Pilihannya adalah yang E. Nah, itu soal yang nomor 3. Kemudian yang berikut, soal yang nomor 4. Ini adalah bentuk akar. Nah, soalnya saya tuliskan dulu. 3 dikali akar 3, kemudian ditambah dengan akar 7, dibagi akar 7, kemudian dikurang 2 akar 3. Ya. Nah, ini bagaimana cara untuk merasionalkan, ya, atau membuat bentuk sederhana dari bentuk pecahan berikut. Nah, ingat bahwa bentuk pecahan penyebutnya tidak boleh dapat mengandung bentuk akar, ya. Nah, jadi caranya ini yang pertama ini kita perhatikan cara untuk menghilangkan bentuk akar, ya. Ini konsep atau rumus dasar. Nah, pada bentuk perkalian bentuk kuadrat, ya, ini dalam bentuk faktorannya terlebih dahulu kita misalkan ada bentuk A dikurang B, kalau kita kali dengan A tambah B, ini hasilnya apa? Nah, ini hasilnya adalah langsung A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, seandainya pun kalau contohnya muncul yang plus duluan, kita kali dengan yang min, berlaku sifat komutatif, tetap di sini nanti A kuadrat dikurang B kuadrat, ya. Nah, ini dapat kita aplikasikan ke bentuk akar untuk menghilangkan bentuk akarnya. Contoh, kalau kita misalkan ada bentuknya 2 ditambah akar 3, nah, ketemu dengan 2 dikurang akar 3. Nah, berarti hasilnya langsung
yang di kiri kuadrat dikurang yang kanan kuadrat. 2 kuadrat 4 dikurang akar 3 kuadrat 3. Nah, jadi hasilnya adalah 1. Bentuk akar terhindar dari, ya, kita hindari bentuk akarnya sehingga dalam bentuk bilangan bulat, ya, pangkat bilangan bulat. Nah, konsep ini kita gunakan untuk menghilangkan bentuk akar yang ada di penyebut. Nah, jadi ini kalau kita tuliskan dulu, 3 akar 3 ditambah akar 7 dibagi dengan akar 7 dikurang 2 akar 3. Nah, ini tentunya penyebut ini kita butuhkan dia dikali dengan bentuk akar 7 kemudian ditambah dengan 2 akar 3 supaya muncul bentuk perkalian bilangan kuadrat tersebut, ya. Nah, menghasilkan bilangan kuadrat. Nah, kemudian ini tentunya supaya tidak mengubah soal aslinya, berarti kita kalikan lagi dengan akar 7 ditambah 2 akar 3 di pembilang. Nah, sehingga hasilnya, ya, yang di penyebut. Ini kalau saya tuliskan langsung yang di penyebut, maka tinggal akar 7 kuadrat dikurang 2 akar 3 kuadrat. Nah, sedangkan yang ada di pembilang ini kita kalikan mengikuti hukum distributif, ya. Nah, sekarang ini kita kalikan 3 akar 3 dikali akar 7, yang di dalam akar kita kalikan. Berarti ini 3 akar 3 kali 7, 21. 3 akar 3 dikali 2 akar 3. 3 kali 2, 6. Positif 6. Akar 3 kali akar 3 berarti kali 3. Ya, akar 9 atau 3 langsung. Nah, kemudian akar 7 dikali akar 7. 7. Nah, kemudian akar 7 dikali 2 akar 3. 2 akar 3 kali 7, 21. Ya. Nah, berarti hasilnya sama dengan ini 3 akar 21, 2 akar 21 kita jumlahkan jadi 5 akar 21. Nah, kemudian ini 3 kali 6, 18 tambah 7, hasilnya adalah 25. Kemudian di penyebut kita kuadratkan, ini tinggal 7 dikurang 4 dikali 3. 2 kuadrat dikali akar 3 kuadrat. Berarti 12. Maka hasilnya adalah 5. Kalau kita keluarkan, maka akar 21 tambah 5. Kemudian dibagi dengan negatif 5. Ya. Nah, kemudian ini bisa kita coret, berarti tinggal negatif 1 di penyebut. Negatif satunya naikkan ke atas, negatif akar 21 dikurang 5. Ya. Nah, di pilihannya bentuk yang seperti ini sama dengan yang pilihan D. Ya. Nah, kemudian yang berikut yang nomor 5. Soal yang nomor 5. Nah, bentuknya dia buat 2 dikali akar pangkat 3 dari 3. Kemudian dikali dengan akar pangkat 3 dari 243. Nah, ini seluruhnya dikurang dengan akar pangkat 4 dari 27. Dikali dengan akar pangkat 4 dari 3. Ya. Nah, hasilnya ini sama dengan seperti apa? Ya. Nah, ini sama seperti pengerjaan-pengerjaan bentuk akar atau bentuk pangkat yang lain. Nah, tentunya kita ingat apabila kita temukan ada bentuk, misalkan dalam bentuk rumus ada bentuk akar pangkat n dari a pangkat m, ini dapat kita ubah menjadi a pangkat m per n. Ya. Nah, sekarang 2 dikali 3 pangkat akar pangkat 3 dari 3. Ya. Nah, maksud saya ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat, berarti 2 dikali 3 pangkat sepertiga. Kemudian dikali dengan 243. 243 itu adalah 3 pangkat 5 per 3. Ya, karena ini pangkatnya sepertiga, akar pangkat 3. Berarti 5 pangkat 3 pangkat 5 per 3. Nah, kemudian ini dikurang dengan, saya tulis di bawah ya, 27 adalah 3 pangkat 3. Berarti 3 pangkat 3 per 4. Dikali lagi dengan 3 pangkat 1 per 4.
Nah, jadi ini seluruhnya dikurang dengan yang ini. Nah, hasilnya ini adalah 2 dikali 3 pangkat. Ini kita jumlahkan pangkatnya, 6/3. Langsung 6/3 adalah 2. Kemudian dikurang dengan 3 pangkat. Ini juga kita jumlahkan. Hasilnya jadinya 3 pangkat. Berapa ini? 3 tambah 1, 4/4. Berarti 3 pangkat 1. Nah, berarti hasilnya adalah 2 dikali 9, 3 pangkat 2, 18, dikurang dengan 3 pangkat 1. Berarti hasilnya adalah 15. Nah, 15 di pilihannya adalah yang B. Oke, kita lanjut pada video yang berikutnya untuk soal yang berikutnya.